kalau sudah Yesus mati dan bangkit, kita menerima Dia, minta ampun, dosa yang lama ditebus, baru start masuk melalui pintu yang sempit. Enak aja orang sampai nanti ke Yerusalem baru, surganya masing-masing orang bikin surganya. Kalau di Yerusalem baru gak ada lagi sama sekali keinginan nafsu duniawi, nafsu daging saja gak bisa. Apalagi kalau di surga kawin-kawinan. Kapan menyembah Tuhan? Tiap malam hanya itu kerjanya. Ke surga itu kurus, gak memikirkan hal-hal yang begitu. Sudah dihabiskan dulu melalui pintu yang sempit ini. Jadi masuk melalui pintu sempit sesudah menerima korban Yesus Kristus, itu mulai menanggalkan hidup lama, tabiat-tabiat lama, sampai tidak ada noda dari Babel itu. Kesenangan duniawi, tarikan makan minum, kawin mawin, dadah. Karena itu sendiri adalah Babel. Yerusalem baru adalah kekudusan rohani, bukan makan minum, bukan jasmani, bukan kawin mawin. Di sorga manusia seperti malaikat, tidak ada gender. Salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan beri kesempatan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Saya akan mengajak kita makin memperhatikan perjalanan kita, perjalanan rohani kita. Kalau bangsa Israel ada limit waktunya 40 tahun perjalanan dari Mesir sampai tanah Kanaan. Tuhan juga menetapkan perjalanan gerejanya, umatnya di akhir zaman ini ada waktunya. Itu sebabnya kita semakin melihat saat ini penggenapan demi penggenapan semakin terjadi. Dalam penggenapan, kesulitan, kerusakan alam, bertambah banyaknya masalah-masalah yang terjadi, sakit penyakit, itu semua menunjukkan semua semakin tergenapi dalam perjalanan masing-masing. Jadi perjalanan bumi tempat kita berada ini, perjalanan rohani manusia juga ada yang semakin baik, ada yang semakin jahat juga. Kita akan memperhatikan saat ini dua hal yang sangat bertolak belakang. Di dalam perjalanan akhir nanti, semua manusia ini akan singgah dalam kota yang berbeda. Jadi ada dua kota yang sangat bertolak belakang. Itu akhir dari semua, dan semua manusia akan mampir di salah satu kota yang ada. Saudara-saudaraku,
Jelas saya mau sampaikan ada kota yang disebut Babel. Itulah perjalanan dari jahat semakin jahat, cemar semakin cemar. Itulah perjalanan puncak dari manusia, makan minum, kawin mawin, dosa yang semakin bertimbun-timbun. Sebabnya kita lihat sekarang mudah sekali orang berbuat dosa, menghilangkan nyawa, menipu, memaksa, memperkosa, segala hal yang kita lihat. Banyak orang korupsi untuk dirinya sendiri. Nah, dosa-dosa akhir zaman dan juga pekerjaan iblis yang selalu ingin melawan, pertama melawan Allah, kedua melawan Yesus Kristus, dan ketiga melawan Roh Kudus. Dan Allah sudah menyatakan dirinya waktu pertama sekali penciptaan langit dan bumi, dan Yesus sudah menyatakan dirinya yang dimulai dengan tanda darah dalam mempersembahkan. Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, walaupun diganti dengan domba yang tersangkut di hutan. Ini menunjuk kepada Yesus Kristus yang nanti digenapi di dalam anak domba Allah yang mati untuk mengganti dosa manusia. Jadi Roh Kudus juga itu urapan. Itu sudah terjadi, itu sebabnya adanya antikris. Dan iblis itu menggoda manusia dengan segala kepintarannya. Itulah godaan yang disebut ibunya pelacur. Jadi bukan pelacur lagi, tapi ibunya. Dianya juga pelacur, orang juga dia buat juga pelacur. Ini disebutkan Babel besar. Dan itulah akhir dari segala cemar tambah cemar, jahat bertambah jahat, sehingga disebut kalau Babel yang pertama timbunan dari batu bata, tapi kalau Babel yang terakhir timbunan dari dosa-dosa. Jadi dosa-dosa yang sudah bertimbun-timbun, tapi itu memang sudah memasuki akhir. Kita sudah baca itu di hari-hari yang lalu di dalam Wahyu pasal 18 ayat 5, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Saudara-saudaraku, inilah Babel, tetapi akhirnya dia
dihancurkan. Tidak lama, hanya 1 jam. Saudara-saudaraku, segala keinginan daging, segala kekayaan dunia, segala kesenangan dunia, semuanya di situ ada. Tapi tidak ada jaminan untuk selanjutnya, dan di dalam 1 jam semuanya hancur. Jadi tidak lama. Inilah satu kota besar dan disebutkan Babel yang besar. Juga Babel itu juga disebutkan sebagai pelacur besar. Saya akan kita baca Wahyu 17 ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu utusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Saudara-saudaraku, di sini disebutkan pelacur besar. Jadi kalau kita lihat ini bukan satu pribadi manusia, tapi ini adalah ciri dan karakter. Ciri dan karakter dari pelacur. Kalau disebut besar, itu dia memiliki keahlian menaklukkan mangsanya. Sebabnya sekarang ini kalau tidak bersungguh-sungguh, tidak suka firman Tuhan, jatuh. Itu kata Amsal Sulaiman, dia mengalami kejatuhan. Sebabnya saudaraku, apapun yang terjadi, kita harus menghargai firman. Kita harus memakai kesempatan untuk cari firman. Kita harus pakai kesempatan untuk mengerti firman. Kita harus pakai kesempatan untuk berlaku firman pada waktunya. Karena tiba waktunya juga tidak ada lagi. Orang mau mencari kemana-mana, semua waktunya ada. Sebabnya tadi saya sampaikan juga perjalanan rohani juga ada waktunya. Kalau lewat, sia-sia. Saudaraku, pelacur yang besar ini itu menguasai segala tipe manusia, kecil atau anak-anak. Nih perhatikan, yang anak-anak, pemuda-pemudi, remaja, dewasa, orang tua, semua. Sebabnya disebut di sini, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Banyak airnya ini tidak harus banyak air beneran. Pelacur juga tadi bukan harus seperti itu, tapi saya sudah sampaikan cirinya, karakternya, menggoda, menaklukkan sampai orang jatuh untuk berbuat dosa. Jadi juga disebut air itu tidak harus benar-benar air yang mengalir, yang di comberan, yang di rumah, yang buat minum, buat mandi, bukan. Tapi kalau kita baca di dalam ayat 15 dalam pasal 17 ini,
Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi semua tipe manusia. Jadi air itu menunjukkan banyak di mana-mana dan semua tipe manusia diduduki. Artinya dikuasai. Tapi biar kita tidak, saudara, kita tidak diduduki dengan tarikan yang disebut pelacur itu. Jadi pelacur itu bukan harus benar-benar orang. Itu sebabnya dalam pasal ini juga dalam ayat 18, ayat yang terakhir, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar. Nah, jadi kota besar, saudaraku, bukan orang, bukan manusia. Itu sebabnya akhir perjalanan itu tadi saya sampaikan, dua kota besar yang bertolak belakang sangat jauh. Jadi yang satu kota besar yang memerintah raja-raja di bumi untuk hidup dalam keduniawian. Itu sebabnya dia tarik, dia goda dengan cara pelacur. Nah, ini saudara-saudara, itu sebabnya hanya yang cinta Tuhan, cinta firman Tuhan yang boleh terlepas daripadanya. Jadi segala sesuatu kita harus belajar semua sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita dapat duit dari kerjaan, ya semua yang sesuai firman. Kalau tidak sesuai dengan firman, itu kita diduduki pelacur itu, saudara. Tapi kalau kita sesuai dengan firman, kita ada bersama dengan Tuhan. Ini saudara-saudara, apapun jabatan kita, apalagi pelayanan kita, kependetaan kita, apapun yang merupakan jabatan dalam kependetaan, kalau tidak sesuai karena firman, dia diduduki pelacur Babel yang besar. Karena dia ada di atas air yang banyak, dan itu menunjukkan bangsa-bangsa manusia mulai dari besar kecil, beragama tidak beragama, kalau tidak sungguh-sungguh sesuai dengan firman, dia ada diduduki. Raja-raja punya pangkat, punya embel-embel, dan untuk luput dari sana hanya mengasihi Tuhan dan mau setia dengan firman. Bukan kekayaan, bukan tingginya sekolah. Ya, itu sebabnya saya senang orang bisa pintar. S-nya banyak, S1, S2, S3, bagus. Tapi untuk luput dari pendudukan antikris, godaan nabi palsu, semua itu tidak ada jaminan. Hanya cinta kepada Tuhan dan menyerahkan hidup sesuai firman, berani. Kalau tidak, dia diduduki oleh perempuan Babel, saudara. Itu sebabnya disebut juga perempuan itu kota besar itu, saudara. Jadi Wahyu 17 tadi ayat 18, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi pelacur itu tadi menunjukkan
kehebatannya untuk menjatuhkan manusia, menggoda manusia. Jadi perempuan itu disebut dia berbuat cabul. Dia membuat manusia itu menyatu dengan dosanya. Ini caranya. Jadi kita baca lagi ayat 3 atau mulai 2 deh. Wahyu 17 ayat 2-3. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni bumi telah mabuk oleh anggur perjamulannya. Jadi ini bukan perempuan satu orang, saudaraku. Mana mungkin dia bisa melayani semua raja-raja di bumi? Tidak bisa. Jadi itu menunjuk cara dan karakter terakhir tipuan daripada setan. Ya, itu sebabnya dia datang pertama anti Allah, kedua anti Yesus, jadi ketiga anti Kristus. Anti Kristus, jadi anti pengurapan. Nah ini, saudara-saudaraku, dia mau membuat orang sama masuk dalam kenajisannya, pekerjaannya, dosa-dosanya. Ini, itu sebabnya kita lihat di sini dia mabuk, penghuni bumi. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi kalau satu penghuni bumi mana mungkin, tak bisa. Tapi itu sebabnya perempuan cabul itu artinya karakter, bagaimana cara menggait, menggoda, menjatuhkan semua manusia yang ada di bumi ini. Jadi caranya yang kita lihat. Ayat 4, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan perjamulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jadi ibu dari pelacur. Ini sudah jagoannya ini. Ini sudah paling hebatnya ini, saudara-saudaraku. Dan sebagai terakhir, cara menggoda, menjatuhkan iman, menjatuhkan kekudusan, supaya orang tidak berjalan di jalan satu, yaitu benar tambah benar, kudus tambah kudus. Itu nanti masuk di Yerusalem baru yang tidak ada noda, tidak ada dosa. Jadi Babel, Yerusalem baru, dua yang sangat berbeda karakter. Dan semua manusia ada di tengah-tengah. Kalau nggak di sini A, B. Kalau nggak di B, A. Nggak ada tengah-tengah. Nggak ada lagi atas bawah. Nggak ada. Hanya A, B. Kalau saya kasih semuanya A, Babel, B, Yerusalem baru. Nah ini, dua ini, di sini semua. Nah, saudara-saudaraku, itu sebabnya
saat sekarang ibadah kita harus benar semakin benar, kudus semakin kudus. Ini saudara. Jadi sekarang ini dimulai dari awal harus memperhatikan dengan baik. Sekolah minggu dia nyanyi di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Saudaraku, ini kita masih harus menjatuhkan pilihan. Kalau mau kepada yang lebar itu, udah langsung aja. Tapi kalau mau jalan sempit, harus memulai. Yesus adalah domba Allah. Kalau di Mesir, domba Paskah. Kalau kita anak domba Allah. Banyak orang, saudaraku, mengejek iman Kristiani. Kristen hanya percaya Yesus sudah menanggung dosa masuk surga. Enak dong biar berbuat dosa. Enak dong biar semaunya. Gak boleh. Itu permulaan. Habis itu harus masuk melalui pintu yang sempit. Enak aja kalau hanya percaya ditebus Yesus mati. Tapi tidak akan bisa memulai dan tidak sanggup melanjut melalui jalan sempit tanpa penebusan darah Yesus. Itu sebaliknya. Jadi harus benar-benar dimengerti, saudara-saudara. Dasar adalah kematian, kebangkitan Yesus, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, menebus dosa, mengambil kunci maut. Itu sebabnya Yesus harus mati ke situ, mati untuk menjalankan ini. Kalau dia tidak menjadi manusia, dia nggak bisa menjalankan ini. Masuk dalam maut, mengalahkan iblis, mengadakan penebusan dosa, mengambil kunci maut dan mengalahkan maut. Tidak bisa kalau Yesus tidak menjadi manusia dan mati. Tapi kalau sudah Yesus mati dan bangkit, kita menerima dia, minta ampun, dosa yang lama ditebus, harus taat masuk melalui pintu yang sempit. Enak aja orang sampai nanti ke Yerusalem baru, surganya masing-masing orang bikin surganya. Kalau di Yerusalem baru gak ada lagi sama sekali keinginan nafsu duniawi, nafsu daging saja gak bisa. Apalagi kalau di surga kawin-kawinan. Kapan menyembah Tuhan? Dia malam hanya itu kerjanya. Ke surga itu kurus, gak memikirkan hal-hal yang begitu. Sudah dihabiskan dulu melalui pintu yang sempit ini. Jadi masuk melalui pintu sempit sesudah menerima korban Yesus Kristus. Itu mulai menanggalkan hidup lama, tabiat-tabiat lama. Sampai tidak ada noda
Yerusalem baru adalah kekudusan rohani, bukan makan minum, bukan jasmani, bukan kawin mawin. Di sorga manusia seperti malaikat, tidak ada gender. Itu semuanya masing-masing punya surga, saudaraku, dan masing-masing membuat surganya sendiri. Tapi kalau kita Yerusalem baru yang ada di Alkitab, tidak makan minum, tidak kawin mawin, tapi beribadah, menyembah Tuhan dalam kekudusan, hanya memuliakan Tuhan. Ini Yerusalem baru. Itu sebabnya Babel bertolak belakang Yerusalem baru. Dan dua-dua ini menampung manusia. Hanya Babel kalau sudah banyak di situ bangsa-bangsa, raja-raja, segala jenis manusia dari kecil sampai tua. Kalau masuk di situ nanti dalam 1 jam habis, baru neraka kekal selama-lamanya. Jadi kalau masuk Yerusalem baru, koreksi. Yesus sendiri yang mengoreksi. Dan dia lihat, kalau belum baru tidak boleh. Itu sebabnya dia bilang, Wahyu 21 ayat 5, lihat, aku telah membuat semua baru. Nah, ini manusia rohani sama seperti Yesus. Yesus di dunia aja tidak kawin, saudaraku. Makanya kalau orang kawin mau nggak bisa mengikuti Yesus, nggak bisa. Orang berpoligami juga nggak boleh, karena Yesus mengajar 1 suami 1 istri, 2 jadi 1. Lain itu nggak boleh. Jadi orang yang mau tidak melakukan itu harus tidak boleh jadi Kristen. Ini saudara-saudara. Jadi Yerusalem baru itu tidak ada noda. Kalau tadi kita sudah lihat manusia sudah di Babel itu mabuk dengan percabulannya, tapi kalau Yerusalem baru tidak ada dosa. Wahyu pasal 21 mulai ayat 8. Tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi menyala-nyala dengan belerang itu akhir dari Babel. Pasal 21 tadi ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya. Yerusalem baru artinya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ini saudara-saudaraku, ini yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Wahyu 22 ayat yang ke-14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing artinya orang yang tidak mau berhenti berbuat dosa. Sudah jadi Kristen tapi belum bergumul. Sebabnya harus benar-benar ambil kesimpulan. Saya harus melawan semua dosa. Nah, itu tekad. Baru sampai kapan dia menang. Jadi tekad yang bulat harus ada dulu. Tidak mau berbuat dosa lagi.
baru dia akan terus bergumul sampai itu boleh terjadi, supaya jangan nanti disebut anjing-anjing, karena arti anjing itu sudah dimuntahkan dimakan lagi, sudah dimuntahkan makan lagi. Nah itu 2 Petrus 2 ayat 22. Nah itu 2 Petrus 2 ayat 22. Tapi anjing-anjing tidak boleh masuk. Ini saudara-saudara. Baru dilanjut, tukang-tukang sihir, orang-orang Sunda, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Di luar itu api yang kekal selama-lamanya. Jadi dua kota yang sangat bertolak belakang. Sebabnya tadi saya sampaikan nyanyian itu kiranya terus mengiang-iang dalam hidup kita, supaya tetap menetapkan pilihan. Sekarang sudah harus, dan kita sudah harus berpengalaman di jalan benar tambah benar, kudus tambah kudus. Harus saudara. Bahkan di dalam menjalaninya sampai mengutamakan, sampai menjadikan itu yang terutama. Sehingga Rasul Paulus berkata, segala yang dahulu kuanggap rugi, karena saya sudah menemukan jalan yang benar di dalam Yesus. Bahkan mengikut Yesus bukan hanya karena berkat, sampai di dalam kematiannya. Oh itu. Jadi melakukan firman itu tidak enteng-enteng, tidak harus sampai bersungguh-sungguh. Seperti Abraham melakukan firman Tuhan untuk mempersembahkan anak yang dikasihi. Itu sudah mengorbankan semua isi hati dan jiwanya. Ini di dalam melakukan firman harus begitu, saudara. Sehingga kalau Yesus dia datang ke dunia sampai dia kembali ke surga, Yohanes 6 ayat 38, dia berkata, tapi aku adalah hanya melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi aku datang ke dunia ini hanya untuk melakukan. Saudaraku, biar Tuhan tolong kita sejauh mana kita memperhatikan ini. Tahu mau kita baca biar jelas, saudaraku. Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi perjalanan Kristen, Yesus dia siap melakukan kehendak Bapa sampai kepada mati. Itu sebabnya dalam doanya di Getsemane, Bapa, kalau boleh jauhkanlah cawan ini, itu menunjukkan supaya dia jangan harus mati tersalib. Namun bukan kehendak, tapi kehendakmu yang jadi. Biar semakin teguh, semakin mengasihi Tuhan dengan menghargai firman, mengutamakan tidak hanya firman yang menguntungkan makan minum, tapi harus sampai memasuki jalan sempit, artinya menyangkal diri, memikul salib, dan untuk apalagi satu lagi, menyangkal diri,
karena tidak mau. Tapi biar kita seperti Ribka, kalau sudah dipinang, maukah engkau ikut? Langsung dijawab, mau. Mau seperti Abraham melakukan firman, mempersembahkan anaknya? Mau. Haleluya. Bagaimana kita kepada Tuhan ya? Haleluya. Tapi biar kita mengerti, Yesus saja mengorbankan nyawanya, bukan karena dosanya, untuk kita. Nah, itulah saudaraku, bobot daripada kita memasuki pintu yang sempit, supaya boleh sampai ke Yerusalem baru. Tidak ada noda, karena kita sudah berbobot melakukan firman. Kalau orang belum mengerti itu, untuk melawan antikris dia tidak bisa. Tidak bisa. Karena penurutannya itu tidak berbobot. Kekristenannya itu hanya makan, minum, masalah selesai. Sudah ada yang mengubur kalau mati, ada sakramen, ada rame-ramein. Kalau hanya itu, saudara-saudaraku belum mampu melewati tarikan Babel, kepintaran setan merayu yang datang sebagai nabi palsu, malaikat palsu, Kristus palsu. Kalau belum benar-benar ada Roh Kudus membawa kita kepada segala kebenaran, mustahil mampu. Itu sebabnya kasih kita harus seperti perempuan yang mengasihi mempelainya. Jadi perempuan adalah mempelai Kristus, dan Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki dari surga. Ini saudara-saudara. Jadi keduanya berani mengorbankan diri. Yesus sudah mati terlebih dahulu. Amin. Bagaimana dengan kita, saudara? Sama nggak bobotnya kasih kita? Kiranya Tuhan tolong kita. Saya nggak mau nanya, saudara. Kita ini apa kepada Tuhan? Tapi sama enggak kasih kita? Kalau Kristus sudah melakukan itu, semoga kita juga melakukannya, supaya gayung bersambut, kata orang sekarang, bertemu bobot yang sama. Jadi Yesus mempelai surga, gereja adalah mempelai wanitanya, biar kita ada di dalamnya. Itu dari jalan yang sama, menghargai firman yang sama, cinta yang sama. Harus begitu, saudaraku. Jadi sekarang ini kita sedang dihadapkan terus ada dua jalan, lebar, bebas, tapi menuju maut. Tapi tidak. Kalau mau hidup, masuk yang sempit. Gak gampang. Kita bersyukur kalau ada darah Yesus sebagai awal, seperti dari Mesir, pembuka keluar dari Mesir. Itu harus darah domba. Jadi membuka jalan kita ini tidak seperti mau masuk ke jalan yang lebar. Ke jalan yang lebar gak usah pakai apa-apa, langsung. Tapi kalau mau jalan sempit, harus terima dulu korban darah anak domba Allah. Baru dari situ, sampai tidak ada noda, sampai tidak ada cacat, Yerusalem baru. Kalau di Babel itu, saudaraku,
semaunya. Malah itu yang dimaui oleh setan. Makanya dia datang sebagai pelacur yang pintar menggait, menggoda, merayu. Ini saudara-saudara. Jadi di situ yang ada adalah nafsu, kedagingan, keduniawian. Tapi nanti dia akan menerima upahnya 2 kali campuran hukuman dari Allah. Tapi untuk Yerusalem baru, benar semakin benar, suci semakin suci, sampai tidak ada noda, dan dikoreksi oleh Yesus. Lihat, semua sudah baru, tidak ada yang tidak baru. Makanya kadang kalau saya dengar-dengar, ya saudara-saudaraku, nyinyiran orang-orang, enak dong orang Kristen. Kristus sudah mati, berbuat dosa yang belum masuk surga, enak aja. Tidak ada begitu dalam Alkitabnya orang Kristen. Yerusalem baru, tidak ada dosa sedikit, tidak ada noda, bahkan keinginan daging, itu semua masuk di Babel. Jadi kita sudah dihabisin semua, hanya yang rohani. Karena sudah melalui pintu sempit, menyangkal diri, memikul salib. Ini saudara-saudaraku. Dan itu dalam arti mematikan, bukan kehendak kita yang jadi. Dan untuk kebenaran firman sudah ada bobot seperti Yesus, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Ada bobot seperti Abraham, rela menyerahkan anaknya, apalagi hanya untuk makan minum. Itu jauh bagi dia. Yang terbaik dalam dirinya anaknya, dia rela. Itu sebabnya saudaraku, saat ini bagi kita terbuka lebar. Masih ada waktu. 2 jalan, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwa mati, tapi yang sempit, hidup berglori selamanya. Mulai dari korban Yesus, masuk pintu sempit, pikul salib, menyangkal diri, sampai benar bertambah benar, kudus bertambah kudus. Kalau di Babel, dosa bertimbun-timbun terus. Makanya orang asal sembarang ngomong, asal berkata-kata, semua salah-salah. Nah, dalam hidupnya itu, melakukan hidup itu, nggak ada memikul salib, nggak ada menyangkal diri, ya, hantam seperti bulldozer, nggak ada masalah. Kalau ada saudaraku, kau sudah tenggen, dia bilang arwah, ini juga nggak ada lagi apa, semua kedagingannya seperti kuda liar, nggak terkendali. Kuda liar itu sudah nggak bisa dikendali. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja, tidak ada yang mustahil. Kuda-kuda liar bisa dikendali dalam gantungnya. Dan kalau sudah terkendali, arahnya menuju surga. Dan ada kuda-kuda berapi, itu adalah kuasa Roh Kudus. Dan tolong kita, Tuhan memberkati kita saudaraku, biar kita banyak berdoa berserah kepada Tuhan, teruskan perjalanan sampai Yerusalem baru. Semua kita biar jadi penghuni Yerusalem. Mari kita nyanyi, oh Yerusalem, kota mulia.